Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salasia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran negara. Pengertian keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. B. Ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Pengeluaran negara, yaitu bagaimana melakukan pengeluarannya. Yang kedua, penerimaan negara adalah meliputi sumber-sumber pendapatan negara. Yang ketiga, administrasi negara, menyangkut pelaksanaan keuangan negara. Yang keempat, stabilisasi pertumbuhan adalah pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap perekonomian. C. Pengeluaran negara. Pengeluaran negara merupakan pengeluaran untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan pada suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya mewujudkan kesejahteraan rakyat. D. Macam-macam pengeluaran negara. Pengeluaran negara dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu menurut organisasi dan menurut sifat. Menurut organisasi, pengeluaran negara digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, pemerintah pusat. Dalam pemerintah pusat terdapat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pemerintah provinsi. Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pemungutan pajak dari masyarakat. Yang ketiga, pemerintah kabupaten atau kota. APBD digunakan untuk pengeluaran belanja bagi hasil pendapatan ke desa atau ke lurah. Sedangkan menurut sifat, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengeluaran investasi adalah pengeluaran ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa akan datang. Yang kedua, pengeluaran penciptaan lapangan kerja adalah untuk memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran kesejahteraan rakyat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara. Yang terakhir, pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. E. Jenis pengeluaran negara. Pengeluaran negara dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Yang pertama, pengeluaran rutin dibagi menjadi 5 bagian. A. Belanja pegawai, yaitu pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai negeri dan lain-lain. B. Belanja barang, yaitu pengeluaran pemerintah untuk membeli peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah. C. Belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran untuk pembiayaan gaji pegawai daerah. D. Bunga dan cicilan utang, yaitu pengeluaran untuk pembayaran bunga dan cicilan dari pinjaman pokok. E. Subsidi, yaitu pengeluaran negara untuk subsidi BBM dan non-BBM. 2. Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran negara untuk pembiayaan pembangunan. F.
Pengaruh pengeluaran negara terhadap perekonomian. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi perekonomian suatu bangsa. Setidaknya ada beberapa sektor perekonomian yang umum terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, yang diantaranya adalah: 1. Sektor produksi. 2. Sektor distribusi. 3. Sektor konsumsi masyarakat. 4. Sektor keseimbangan perekonomian. G. Penyebab peningkatan pengeluaran negara. Ada 4 penyebab peningkatan pengeluaran negara. Yang pertama, meningkatnya fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban. Yang kedua, meningkatnya fungsi pemerintahan. Yang ketiga, meningkatnya fungsi perbankan. Yang keempat, meningkatnya fungsi pembangunan. H. Kewajiban pengeluaran negara adalah menjaga kelangsungan kedaulatan negara dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sekian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.